Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Sevnime. Video ini mengandung spoiler, bagi Sobat Gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Di chapter sebelumnya, masih diceritakan pertempuran antara Valhalla versus Toman. Kemarin, juga diperlihatkan kegigihan Takemichi, yang ingin terus merubah masa depan menjadi lebih baik. Walaupun, itu harus membuatnya babak belur dihajar oleh anggota Valhalla. Di sisi lain, terlihat Draken yang kewalahan melawan anggota Valhalla, dikarenakan, Draken harus melindungi anggota Toman lain, yang mulai hilang semangat karena memang Toman sudah kalah jumlah dengan Valhalla. Tapi, untungnya ada Takemichi yang memberikan semangat pada seluruh anggota Toman, sehingga semangat para anggota Toman kembali lagi, tak terkecuali Draken, dia akhirnya bisa menghabisi banyak anggota Valhalla, dan berhasil ke tempat Hanma. Draken juga berhasil memukul Hanma dengan sangat keras, hingga membuat Hanma terhempas sangat jauh. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan Maiki yang sedang mengejar Kazutora. Tapi seperti biasa, Kazutora tidak mau berduel satu lawan satu dengan Maiki. Dia malah dibantu oleh Chonbo dan Chome, yang merupakan petinggi Valhalla, yang tentunya, termasuk orang-orang kuat. Mereka bertiga, memakai cara curang untuk melawan Maiki, Kazutora memakai besi untuk memukul kepala Maiki, hingga akhirnya Maiki sampai tersungkur dengan kepala yang berdarah. Tapi, pukulan itu belum cukup untuk mengalahkan Maiki. Maiki berhasil bangun kembali, walaupun dengan kepala yang penuh darah. Hal itu membuat kaget Kazutora, dan tiba-tiba, dia teringat tentang ingatan masa kecilnya. Itulah sedikit cerita di chapter sebelumnya. Dan untuk mengetahui cerita lengkapnya, kali ini saya akan coba mengambil cerita versi manganya, lebih tepatnya kita akan bahas 3 chapter sekaligus, yaitu chapter 55, 56, dan 57. Seperti apa ceritanya? Mari langsung saja, cekidot. Kemarin, kita sudah melihat ingatan masa kecil Kazutora. Di sini diperlihatkan bahwa masa kecil Kazutora yang memang cukup kelam, karena dia berada di antara keluarga yang sering bertengkar. Oleh karena itu, sejak saat itu Kazutora merasa sangat menderita. Kazutora juga menambahkan, bahwa alasan dia bisa masuk penjara adalah salah Maiki. Itu adalah hal yang semakin membuatnya menderita. Sehingga dia menganggap Maiki adalah musuhnya. Kazutora berkata pada Maiki, bahwa orang yang membunuh manusia bisa disebut sebagai penjahat, sedangkan orang yang membunuh musuh, bisa disebut sebagai pahlawan. Perkataan Kazutora itu, sontak membuat semua orang yang mendengar perkataan itu menjadi kaget. Bahkan Hanma juga sampai mengira, kalau Kazutora ini memanglah sudah tidak waras. Setelah itu, Kazutora memberi perintah pada Chonbo dan Chome untuk memegangi Maiki. Dan dengan besi yang ada di genggamannya, Kazutora memukul kepala Maiki sampai beberapa kali. Hingga akhirnya Maiki mengeluarkan banyak darah di kepalanya. Hal itu membuat semua orang beranggapan bahwa Maiki sudah kalah. Di sini Takemichi menganggap bahwa ini bukanlah sebuah perkelahian, karena ada orang yang menahan tubuh Maiki. Sehingga dia tidak bisa bergerak, sedangkan di sisi lain, juga ada orang lain yang memukulnya. Kemudian, Draken yang melihat hal itu, mencoba untuk menolong Maiki. Tapi sialnya, ketika dia sedang akan berlari, ada Hanma yang menahan Draken tersebut. "Akulah lawanmu," ucap Hanma pada Draken. Sementara itu, Kazutora terus memukul kepala Maiki dan berkata, "Untuk menjadi pahlawan aku harus membunuh musuhku." Sontak, perkataan Kazutora itu membuat Maiki geram dan marah. Maiki menganggap bahwa itulah alasan Kazutora membunuh kakaknya. Setelah itu, tiba-tiba,
Chonmei yang memegangi tubuh Maiki tadi, terhempas ke belakang. Begitu pula dengan Chonbo, yang asalnya dia memegangi kaki Maiki, tiba-tiba dia juga terhempas bersamaan dengan tendangan kaki Maiki yang ditujukan kepada Kazutora. Seketika itu mereka bertiga terkapar tidak sadarkan diri. Tapi, meskipun begitu, tiba-tiba Maiki malah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hal itu membuat semua anggota Valhalla beranggapan bahwa Maiki sudah kelelahan karena kehilangan terlalu banyak darah. Dan karena oleh itu, mereka memanfaatkan hal ini untuk menyerang Maiki yang sudah tidak sadarkan diri tersebut. Di sana juga masih ada tersisa satu petinggi Valhalla yang masih tersisa. Dan dia adalah Chouji. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Maiki. Hal itu membuat perkelahian tidak dapat terhindarkan lagi. Dan para anggota Toman kembali kewalahan. Karena memang anggota Valhalla yang masih tersisa sangat banyak. Di sini juga terlihat Draken yang masih berduel dengan Hanma. Sementara itu, Takemichi yang melihat hal tersebut, ikut berlari untuk menolong Maiki. Tapi sialnya, dia terus dihadang oleh anggota Valhalla lain, yang memang masih tersisa sangat banyak. Dan tiba-tiba, diperlihatkan Chouji yang sudah berada di hadapan Maiki, dan bersiap untuk memukul Maiki. Takemichi yang melihat hal itu, beranggapan bahwa semua sudah berakhir. Tapi untungnya, tiba-tiba datang Kisaki yang menolong Maiki, dan memukul Chouji dengan sangat keras. Hingga Chouji terkapar dan tidak sadarkan diri. Kemudian Kisaki dengan bangganya berkata, "Aku adalah pemimpin skuad 3 geng Toman. Aku akan bertugas melindungi ketua," ucap Kisaki. Dan hal itu, membuat Takemichi mulai mengingat di masa lalunya, bahwa dia pernah melihat Chouji bersama dengan Kisaki. Dan sebenarnya Chouji adalah bawahan dari Kisaki Teta. Tapi, semua anggota Toman beranggapan bahwa Kisaki adalah pahlawan pada saat ini. Kecuali Takemichi dan Matsuno, yang memang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Kisaki memanglah bukan orang yang baik. Di sini, Takemichi mulai menyadari rencana Kisaki. Bahwa, kalau Toman kalah, Toman akan diambil alih oleh Valhalla. Dan kalau Toman menang, Kisaki akan naik peringkat. Dia memang orang yang sangat berbahaya, dia juga tahu cara untuk mengalahkan Toman. Tak peduli Toman menang atau kalah dalam perkelahian kali ini, Takemichi menganggap bahwa selama ini, Toman berada dalam kendali Kisaki. Di sisi lain, Draken juga turut memuji Kisaki, dan menyerahkan urusan Maiki kepada Kisaki. Tapi Draken tidak menyadari, bahwa menurut Takemichi, kali ini dia sedang dalam bahaya. Sementara itu, tiba-tiba datang seseorang dari belakang yang menyerang Kisaki. Dan orang itu adalah Baji. Dia sudah menunggu momen ini dari dulu. Seketika itu, Kisaki langsung terhempas dan terjatuh. Semua anggota Toman yang melihat hal itu kaget, karena perbuatan Baji tersebut. Karena tujuan dari mereka adalah membawa Baji kembali ke Toman. Sedangkan Baji malah menyerang Kisaki, yang merupakan anggota Toman. Kemudian, tiba-tiba datang seseorang dari belakang, yang menarik dan melempar Baji sampai terjatuh. Dan ternyata orang itu adalah wakil kapten divisi 3 geng Touman. Yang tentu saja dia adalah wakil dari Kisaki Teta. "Apa kau baik-baik saja Kisaki?" ucap orang itu. Kemudian Kisaki menjawab, "Ada lalat yang terbang di dekatku. Ayo kita hancurkan lalat tersebut." Hal ini membuat Takemichi semakin khawatir. Karena kalau begini terus, Baji bisa terbunuh. Setelah itu, Baji ingin pergi menyerang Kisaki kembali. Tapi, di sana ada Matsuno yang menghalangi Baji tersebut. "Minggir," ucap Baji. Kemudian Matsuno menjawab, "Kalau kau membunuh Kisaki sekarang, kau akan mengkhianati Maiki. Kalau kau ingin menghajar Kisaki untuk kepentingan Toman, sekarang bukanlah waktunya." Tapi, perkataan Matsuno tersebut tidak dihiraukan Baji. Dan malah Baji memukul Matsuno, sembari berkata, "Jangan memuji diri sendiri.
Satu-satunya alasanku membiarkanmu tetap hidup, adalah untuk mendapatkan keuntungan dari keterampilan bertarungmu. Aku tidak peduli sama sekali dengan pendapatmu. Lalu, Matsuno mulai menggertak Baji, bahwa kali ini dia tidak akan main-main lagi. Tapi, Baji malah melayani perkataan Matsuno tersebut. Dan memberikan Matsuno waktu 10 detik. Untuk melakukan hal yang ingin Matsuno perbuat. Di sini, Baji juga menjelaskan, bahwa dia tidak akan berhenti, kecuali Matsuno membunuhnya. Dan ketika hitungan akan berakhir, tiba-tiba datang Takemichi yang mendorong Baji sampai terjatuh. Takemichi juga mengajak Matsuno untuk menghentikan Baji bersama-sama. Tapi tentu saja, Matsuno tidak bisa melakukan hal tersebut. Matsuno tidak bisa memukul Baji. Setelah itu, Takemichi langsung dapat pukulan keras dari Baji. Pukulan itu membuat Takemichi hampir pingsan. Tapi dengan tekadnya, Takemichi masih bisa bergerak. Dan dengan tekadnya itu, dia harus bisa menyelamatkan Baji, walaupun dia harus melakukannya sendiri. Karena jika sampai dia gagal, maka Baji akan dibunuh oleh Kisaki. Tapi tiba-tiba, kemudian Takemichi ingat, bahwa yang membunuh Baji bukanlah Kisaki. Melainkan adalah Kazutora. Seketika itu, Takemichi langsung melihat ke arah Kazutora terjatuh tadi, dan Takemichi melihat Kazutora yang sudah tidak ada di sana. Kemudian, datanglah Kazutora dari belakang dengan mengeluarkan sebuah pisau. Kazutora lalu menusuk Baji dari belakang dengan pisaunya tersebut. Dan sayang sekali guys, cerita di chapter 55, 56 dan 57 ini harus berakhir di sini. Kita akan bahas kelanjutan ceritanya, di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.